kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, tidak memperpanjangkan ungkapan-ungkapan muqaddimah, marilah kita awali acara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah ini dengan membacakan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh luar biasa sehingga tak sampai ilmu mereka, sehingga anak yang beragama Nasrani ini dirujuk ke rumah sakit di Amerika Serikat. Saat itu ibu anak ini meraung, ketakutan, risau hatinya. Bayangkan seorang ibu melihat anak yang tergeletak, kepalanya berdarah, kena peluru, tapi masih ada nyawanya, ruh masih belum berpisah dengan jasad. Maka ketika itu sampai di rumah sakit, maka apa kata dokter dari Amerika itu? Wahai ibu, silakan lihat anak itu ke kamar untuk yang terakhir kalinya. Maka bermakna tak ada harapan anak ini tidak bisa disembuhkan. Maka ketika itu ibu dari anak ini memanggil Muhammad. Wahai Muhammad, di mana engkau? Gara-garamu, umatmu yang merayakan kelahiranmu, maka anakku yang menjadi korban. Di mana engkau Muhammad? Ketika itu sang ibu datang ke kamar. Sesampainya di kamar, lalu dia lihat lampu ini mati. Lampu ini mati. Maka ibu datang ke ruang anaknya. Yang kata dokter tadi melihat yang terakhir. Ketika itu lampu kamar dihidupkan, tiba-tiba anak ini sedang duduk. Apa kata anak ini kepada ibunya? Jangan hidupkan lampunya ibu. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Maka ketika itu sang ibu bertanya, seakan-akan semuanya hanya mimpi, tak mungkin terjadi. Ketika itu ibu bertanya kepada anaknya, apa yang terjadi wahai ananda? Ketika itu ananda menjawab, Muhammad datang menghampiri ibu. Dia memegang kepalaku,
lalu dengan izin Allah maka anak ini seketika sembuh. Allahu Akbar. Maka berkumpul saat itu para dokter dan ibu menyaksikan itu betul di luar kebiasaan. Maka saat itu ibu dan sang dokter beserta anak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang berdalih Maulid Nabi adalah pembahasan kita tidak. Kalau orang Nasrani saja yang tidak cinta kepada Nabi, yang tidak percaya kepada Nabi itu utusan Allah, dia hanya ikut meramaikan karena melihat keramaian, dia ikut bergembira mendapatkan musibah, lalu seorang ibu meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu dengan izin Allah, Nabi Muhammad yang mulia datang, dengan izin Allah anak ini disembuhkan. Lalu bagaimana dengan anak-anak pondok pesantren Darul Ulum yang berselawat, ada zikir, ada doa, majlis ilmu? Di mana letak bid'ahnya? Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seumur-umur tidak ada kebahagiaan datang kepada diri saya kecuali ini. Perjalanan hidup, rindu ingin masuk ke pesantren terbaik. Tahun 2005 saya menamatkan sekolah dasar negeri di Kampung Nur jauh di Riau. Saat tahun 2005 itu Abuya, pesantren yang booming itu adalah Munawwarah, Darul Hikmah, kemudian Darul Taqwa di Madinah. Saat itu kami itu jauh listrik tak ada, jembatan tak ada. Untuk berangkat ke sekolah itu pun mesti berangkat setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh tidak berangkat sekolah, maka dapat dipastikan kita akan terlambat masuk sekolah. Baju tak bisa dipakai, mesti membawa baju ganti, kalau tidak habis kena umpur. Perjuangan. Adik saya ini ada yang kelas 3 sanawiyah bukan baru. Dan insya Allah malam ini saya berjanji, saya akan masukkan adik saya ke pesantren Darul Ulum. Abuya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu jangan untuk masuk ke pesantren, untuk menyambung saja ke sanawiyah, semua orang sudah bercerita di lokal. Antum mau nyambung ke mana? Antum mau melanjutkan ke mana? Tak ada satu bahasa yang keluar dari mulut yang keluar dari air mata yang menetes, mengingat orang tua kita tidak mampu menyekolahkan kita. Tapi ternyata menjeda-wajeda, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Maka kita simpulkan Maulid Nabi Muhammad SAW hikmah. Apa sebetulnya dari Maulid Nabi itu? Kalau bercerita tentang silsilah Nabi, bagaimana sejarah Nabi, ini anak pesantren sudah paham. Sirah Nabawi yang sudah mereka pelajari, maka mereka lebih tahu daripada kami yang menyampaikan. Maka hari ini saya tak merasa datang untuk memberikan ceramah, melainkan saya datang untuk belajar. Begini pesantren, begini yang dulu saya rindukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dulu saya ke pesantren. Hanya saja saya sekolah di sanawiyah dan alim. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang terbaik adalah sesuatu yang ditetapkan Allah untuk kita. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, maka paling tidak ada 3 secara umum yang tidak bisa kita lupakan hari ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang pejuang. Seorang apa? Pejuang. Maka kalau adik-adik tak bertahan di pondok pesantren, hanya telat kiriman belanja, mau diberikan peci baru belum diberikan, lalu mundur ke pesantren, maka itu luar biasa. Saya kalau boleh mengulang, saya mau sekolah ke pesantren lagi ya, mau sekolah ke pesantren. Ada beberapa hal
yang terkadang anak pesantren tidak menyadari itu. Paling tidak kalau kita masuk pesantren ada 3 kita terselamatkan. Yang pertama adalah narkoba. Di Riau ada namanya tempat rehabilitas namanya TB1, arah ke Kuansin sebelah kiri. Saya lama bercerita dengan konselornya itu, ayah muda. Ini perlu saya sampaikan kepada santriwan-santriwan. Orang yang sudah terkonsumsi narkoba, untuk memulihkan lagi otaknya itu butuh waktu 7 tahun lamanya. Itu baru mulai berkembang layaknya anak kecil. Maka adik-adik yang tinggal di pesantren, yang menuntut ilmu di pesantren, maka sesungguhnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Sesungguhnya adalah jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang. Maka kita semua ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semuanya, pesantren terbakar, tsunami namanya, gempa namanya, maka ini kita mati semuanya, maka kita dihitung syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para ulama syahid bermakna dua. Yang pertama adalah syahid adalah dipersaksikan. Maka orang yang mati syahid sesungguhnya disaksikan oleh para malaikat. Mereka turun dari langit menyaksikan dan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah jasad yang terbaik dan surga menanti. Lalu makna yang kedua adalah menyaksikan. Orang yang mati syahid sudah terbayang, sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempatnya. Maka sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pejuang. Jangan kira menjadi Nabi Muhammad itu sesuatu yang mengasihkan. Itu disampaikan Abu Yahya tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia kandungan ibundanya baru 6 bulan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Ada ayah yang sudah meninggal? Ada ayah yang sudah meninggal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia tanpa seorang ayah. Belum lama di usia 6 tahun belum masuk SD. Terbayang kali kita anak-anak usia 6 tahun. Ibunda Siti Aminah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usia 6 tahun tak ada lagi ayah, tak ada lagi ibu. Apakah Rasulullah turun semangatnya? Apakah Rasulullah tetap berjuang? Apakah Rasulullah tetap berdagang? Apakah Rasulullah itu tetap menuntut ilmu? Maka tidak ada alasan seorang santri tak semangat menuntut ilmu hanya alasan tidak memiliki kedua orang tua. Bercerita tentang umur, kalau sudah usia 40 tahun, yang terbayang oleh kita adalah orang yang tua, tak lagi produktif, hanya urusan ke masjid, ceritanya hanya akhirat, pengajian yang cerita tentang kematian, tentang sabar.